Ya, makasih Pak Teguh. Saya di bursa ini sebenarnya terbilang masih anak ingusan lah, baru 6 bulan. Terus jadi masih mengalami yang banyak jebakan Batman, takut salah pilih mentor gitu. Ya sampai ketemu Pak Teguh, tahu yang menurut saya benar lah. Nah, cuman karena kendalanya adalah karena saya kan domisilinya di Malaysia. Kalau analisa kuantitatif lah yang baca laporan keuangan, investigasi laporan tahunan itu sebenarnya menurut saya mudah untuk dilakukan, bisa dipelajari lah. Yang susah adalah untuk datang ke lapangan, lihat lihat bendanya gitu, lihat lihat apa namanya, lihat perusahaannya. Atau kalau misalnya contoh yang gampang adalah yang GPRA ya. Kalau GPRA misalnya saya ke Bogor bisa mampir lihat lihat bendanya ada gitu. Kalau kalau di sini kan susah, jadi saya harus harus akal-akalan lah, misalnya suruh Gojek liatin, fotoin gitu. Hmm. Nah, eh, dan terus saya lihat alternatif, apakah di bursa Malaysia gimana sih, sama nggak gitu. Terus dilihat-lihat ternyata saya lihat gambar-gambar perusahaannya jarang gitu yang ada kayak di Bandarin atau gimana, karena memang masyarakatnya juga kurang semangat masuk ke pasar modalnya gitu. Nah, menurut Pak Teguh, dan saya juga lihat screening sedikit-sedikit dengan teknik yang sama, banyak perusahaan yang menurut saya bagus gitu, cuman PBV-nya rendah, RO-nya tinggi gitu, tapi orang nggak interested, jadi harganya situ terus gitu. Jadi menurut Pak Teguh gini, apakah lebih baik saya fokus aja gitu di IHSG, karena kan menurut saya familiar dan banyak mentor bisa diikuti, atau explore yang lain karena lebih dekat dengan lokasi saya gitu. Terima kasih Pak Teguh, gitu aja. Pak Alfons ini WNI apa warga Malaysia? Ke Indonesia. Dari Bandung saya Pak. Oh dari Bandung, oh, sama atau saya dari Cimahi. Tapi Pak Alfons Oh, kuliah di sana apa bagaimana? kerja sih Pak, kerja udah lumayan lama sih. Jadi masa masa dewasa kebanyakan udah di sini gitu. Jadi cuman tahu kalau kalau nggak tahu lah kalau Mixway itu booming gitu. Itu tuh Ya, saya ya, ya. lumayan surprise kira-kira gitu ya. Hmm. Tapi Kuala Lumpur ke Bandung deket lah, ada direct flight juga, ya kan? Ya, dekat-dekat. Jadi sebenarnya bisa aja kalau mau pulang terus refresh refresh lagi, iseng-iseng pergi sana sini gitu. Bisa gitu, cuman agak sedikit nggak semut aja gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya waktunya, biayanya juga lumayan kan, pesawat segala macam. Oke, saya jawab ya Pak Alfons. Jadi saya coba rangkum dulu pertanyaannya. Intinya adalah eh, apakah kita sebaiknya fokus di satu bursa saja dalam hal ini di Indonesia ya, atau kita bisa eksplor juga pasar modal yang lain. Karena Pak Alfons tinggal di Malaysia ya, maka dalam hal ini investasi juga di bursa Malaysia gitu, seperti itu gitu. Ya. Dan Tuh. apakah kita perlu, ya itu tadi, kalau misalnya di Indonesia itu kan ya karena saya tinggalnya di Malaysia, maka ya kita nggak bisa ngecek ke lapangan, agak susah gitu. Jadi apakah kalau fokus ya justru ya udah di apa namanya Malaysia saja, jadi Indonesianya enggak. Tapi mentor-mentor adanya di Indonesia. Ya karena cocoknya dengan mentor Indonesia karena saya orang Indonesia gitu. Dari sisi bahasa juga kan agak beda dengan Malaysia kan seperti itu. Saya jawab, intinya gini Pak Alfons, ya. Pertama, saya sendiri pun dari dulu sampai sekarang hanya fokus di pasar modal Indonesia saja. Tidak tertarik sama sekali untuk di US misalnya, kan banyak ya di Indonesia ini tidak hanya orang beli saham di pasar modal kita, tapi mereka juga beli saham ya yang keren-keren lah, Tesla, Amazon, Facebook, yang listing di Amerika sana, di New York. Tapi saya tidak melakukan itu, saya hanya fokus di Indonesia saja karena apa? Karena yang tadi saya bilang, sebagai investor itu kita bukan tutup mata beli saham itu tebak-tebakan, lalu beli, lalu habis itu Bismillah insya Allah semoga sahamnya naik, kan nggak begitu. Kita pelajari perusahaannya, baca dokumen-dokumennya yang tadi saya sebutkan, laporan tahunan, laporan keuangan segala macam, itu perlu waktu, itu perlu tenaga, ya, dan itu perlu fokus. Jadi ketika saya memutuskan beli saham tertentu, lalu beberapa waktu kemudian jual, itu nggak asal-asalan. Selalu ada analisa mendalam yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah,
Di Indonesia saja Pak, perusahaannya ada banyak, kita harus analisa satu persatu. Kita hitung, kita screening gitu ya. Apalagi kita tambah dengan di pasar modal Amerika atau di Malaysia atau dimanapun. Anda tidak akan punya cukup waktu Pak. Anda juga tidak akan bisa fokus. Di Indonesia saham kita itu ada 800. Di Malaysia itu sedikit lebih banyak, sekitar 900. Di Amerika Serikat 7.000. Bagaimana caranya? Anda baca laporan keuangan satu aja pusing. Apalagi baca 7.000 laporan keuangan, Anda tidak akan bisa melakukannya. Saya tidak bisa, Anda juga tidak akan bisa. Dan saya belum pernah juga mendengar orang yang sukses di seluruh pasar modal di seluruh dunia. Warren Buffett selama ini hanya di Amerika saja, Pak. Pak Lo Keng Hong selama ini ya hanya di Indonesia saja gitu. Itu satu, ya. Jadi Pak Alphonse nanti tetap harus memilih mau di Malaysia saja atau di Indonesia saja. Harus pilih salah satu, ya. Kedua, apakah kita perlu menganalisa itu sampai ke lapangan? Nah, ini juga kebalikan dengan yang orang-orang pikirkan. Kebanyakan investor awam, ya, yang paruh waktu, yang pemula, berpikir bahwa kami nih, yang profesional ini, selain baca dokumen-dokumen yang tebalnya nauzubillah itu, kita juga sampai pergi ke lapangan. Kalau saya pengen menganalisa tentang PTBA misalnya, saya datang ke lokasi tambangnya di Kalimantan sana atau di Sumatera sana, di Bukit Asam gitu. Enggak, saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah ketika saya beli saham perusahaan pabrik baja, lalu saya datang ke pabriknya gitu, enggak pernah. Properti saya datang ke lokasi propertinya, tidak pernah. Yang saya lakukan adalah baca laporan keuangan, laporan tahunan, lalu untuk agar informasinya lebih akurat, maka saya baca juga dokumen dari perusahaan lain di bidang yang sama. Contoh, kalau saya pengen pelajari PTBA secara mendalam, maka yang saya baca bukan dokumen-dokumen PTBA saja, tapi Adaro, ITMG, Bumi Resources, semuanya saya baca, ya. Dan bolehlah sedikit ngobrol-ngobrol sama teman atau siapapun yang mungkin kerja di bidang batu bara, tapi itu pun tidak terlalu membantu. Sebenarnya dokumen-dokumen tadi itu sudah cukup. Dan kalau misalnya kita sudah cukup lama melakukan itu, sudah rutin setiap berapa waktu sekali baca laporan keuangan, baca laporan tahunan. Kan suka ada yang ngomong begini ya, tapi Pak Teguh, apa yang ditulis di laporan keuangan kan belum tentu jujur. Bisa aja dimanipulasi. Di lapangan begini, kenyataannya begini, di laporan keuangan untung terus gitu. Kan banyak juga cerita laporan keuangan dimanipulasi kan, seperti itu. Tapi Pak Alphonse, kalau kita sudah sering baca laporan keuangan, saya sudah lebih dari 10 tahun, rutin, setiap saat saya baca laporan keuangan, kalau ada manipulasi kita akan tahu. Kita akan bisa membacanya. Saya sudah sering menjelaskannya di kesempatan yang lain. Ada poin-poinnya gitu. Kalau ada kejanggalan segala macam itu kita paham loh. Dan memang itulah tugas auditor kan. Kantor audit ya, KPC Ernst and Young, kantor Deloitte segala macam, auditor yang tugas mereka adalah membaca laporan keuangan. Ya kalau misalnya mereka ada menemukan yang tidak wajar kan wajar dengan pengecualian atau disclaimer atau segala macam. Kita juga bisa melakukan itu. Kalau kita paham akuntansi, kita sudah terbiasa. Kalau ada yang janggal itu kita akan tahu seperti itu. Jadi selama ini Pak Alphonse, saya tidak pernah ke lapangan. Bahkan actually kadang ada loh pihak emiten yang menghubungi saya, mengundang saya untuk Pak Teguh datanglah ke lokasi kami gitu. Ngapain saya bilang? Cuman dikasih makan sama souvenir doang toh. Capek saya bilang seperti itu. Dan kalau misalnya saya lagi di luar negeri, saya lagi di Eropa, saya lagi di Amerika Serikat, saya lagi di Jepang, saya tetap bisa melakukan analisa seperti biasa. Yang penting ada internet kan. Malah kalau di luar negeri lebih gampang dibanding di sini. Anda ke taman, ya, ada wifi loh, gratis. Nggak pakai password, nggak pakai apa. Kalau di sini kan kita harus ke kafe dulu, mesen kopi dulu gitu kan. Dan agak jauh dari pusat kota udah nggak ada wifi lagi. Sinyal udah susah. Kalau di luar negeri enak sekali Pak. Gitu. Jadi Anda tidak perlu datang ke lokasi segala macam. Malah kalau Anda misalnya punya kenalan yang saya kenal nih sama Bapak Direkturnya, saya justru menghindari Pak kayak gitu.
Anda kalau misalnya menganalisa PTBA, Anda jangan ngobrol sama Pak Direkturnya PTBA ini. Atau siapapun corporate secretary atau orang yang kerja di situ. Kenapa? Namanya orang kerja di situ, pasti ngomongnya yang bagus-bagusnya aja dong. Iya nggak? Logikanya. Iya kan? Kita justru harus nanya sama orang lain yang tidak punya hubungan afiliasi apa-apa dengan perusahaannya. Baru dia bisa kasih pendapat yang lebih independen. Jadi itu aja saran saya Pak Alfon. Cukup? Ya, terima kasih semua atas ilmunya, Pak Teguh. Cukup. Lanjut ya. Turun. Mangga atur sami-sami.